Shalom. Telah Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Tuhan, terima kasih. Dalam kehidupan ini kami mau terus berjuang, melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu, yang terbaik untuk kami bisa mempersembahkan buah tangan kami bagi kemuliaan nama Tuhan sebagai bekal di hidup mendatang. Jadikan kami menjadi orang-orang yang luar biasa dalam perjuangan dalam hal yang benar untuk kehidupan yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara masalah perjuangan hidup. Di masa pandemi ini kita lihat semua orang mengeluh. Ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, yang usaha, yang dagang, semua yang bekerja mengeluh. Tidak ada pemasukan, tidak ada ini, tidak ada itu. Sangat-sangat menderita. Tapi Tuhan bilang, jangan putus asa. Berserah. Lakukan bagian kita untuk kita berjuang. Meraih keberhasilan yang lain. Yang di sini nggak bisa. Cari. Yang bagaimana? Online kah atau apakah? Atau apa saja. Seperti serikan bola yang telah buta. Dari keluarga miskin, orang tuanya nggak mampu. Dan dia diperkirakan tidak bisa bertahan hidup. Bahkan waktu dia hidup pun, dia sekolah, dia kuliah, semua mendiskreditkan dia, melecehkan dia, menjadikan dia sebagai bulan-bulanan. Tapi perjuangan dia tidak hanya begitu-begitu saja. Dia kuat, terus berjuang sampai pada umur 23 tahun. Dia bisa menjadi seorang CEO dari Bolan Industries Private Limited dengan nilai perusahaan $7,5 juta. Jadi sekitar 98 miliar rupiah. Coba bayangkan bagaimana perjuangannya. Apakah biasa saja? Tidak. Perjuangan yang luar biasa. Yang menghasilkan segala sesuatu dari air mata, dari hinaan, dari cercaan, dari fitnah dan segala macam hal. Tapi dia kuat. Kisah ini mengingatkan kita dalam kehidupan butuh perjuangan. Orang memfitnah, mendiskreditkan kita, mencerca dan segala macam itu. Jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Jangan lemah. Berserah pada Tuhan. Lakukan bagian kita. Bukan mendoakan Tuhan, ubah orang itu supaya lembut dan baik. Tidak bisa. Bukan salah. Baik, tapi kurang hasilnya. Tapi paling bagus. Kita doakan diri kita. Berikan saya kekuatan Tuhan. Berikan saya keteguhan untuk bisa berjuang. Tidak hanya berjuang untuk hidup, tapi berjuang untuk bisa memberi maaf, memberi pengampunan, memberi diri kita melupakan segala macam hal-hal yang orang buat jahat pada kita. Kita lupakan. Kita inisiatif melakukan sesuatu. Sehingga seperti si bola ini berhasil menjadi CEO. Kita juga bisa berhasil dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Roh Kudus. Kita bisa meraih lagi apa yang pernah kita lakukan. Meskipun di masa pandemi atau di hal-hal selanjutnya. Tetap bisa berjuang, tetap bisa berhasil. Ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Kalau kita tidak malas, kalau kita rajin,
kita rajin berdoa, kita rajin bekerja, kita berinisiatif untuk melakukan hal yang lebih lagi. Tidak hanya diam-diam, menang-menang baik, tidak. Berusaha. Nah itu. Jadi kita jangan kehilangan harapan. Jangan menyerah. Jangan mau kalah. Taruh pikiran kita pada hal itu dengan cepat dan baik. Lambat atau cepat. Pasti ada hasil. Karena Tuhan sudah meletakkan, ingat, Tuhan sudah meletakkan kekuatan di tangan kita untuk kita meraih keberhasilan, meraih hal yang terbaik dalam hidup. Jadi sekali lagi, bebaskan diri dari sakit hati yang membahayakan eksistensi kita di dunia dan di hadapan Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ingat, perjuangan kita tidak hanya untuk berjuang hidup jasmani, tapi mentalitas kita, rohani kita harus kita perjuangkan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Kita pasti bisa mengerjakannya. Tidak lupa doa, tidak lupa kerja, tidak lupa juga usaha, inisiatif. Jadi sekali lagi, menghadapi situasi yang menyakitkan, bukan mendoakan orang lain dulu, doakan diri kita supaya kita mampu mengelola diri kita, mengatasi perasaan hati kita, supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Minta Tuhan membalut sakit hati kita, ya, minta Tuhan untuk kita bisa melepaskan pengampunan. Minta kepada Tuhan supaya kita mendapatkan perspektif yang baru, hati yang baru, yang dapat mengasihi dengan kasih Tuhan. Ya, berdoa dan berserah kepada Tuhan. Artinya membebaskan diri kita dari harapan-harapan kita akan orang lain. Tapi harapan kita kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan dan kuasanya yang tak terbatas seperti yang dikatakan Daud. Harapan kita hanyalah ada di dalam Tuhan. Jadi real contentment must come from within you. And I cannot change or control the world around us, but we can change the world within us. Kita nggak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol diri kita. Bagaimana perspektif kita, pandangan kita, menjadikan kita bisa berhasil dalam perjuangan. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-mu di hidupku. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, mari kita mengangkat roti. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan. Kita cawan.
Bukan kacauan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Amin. Mari kita berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau pun memperjuangkan kami untuk bisa dilepaskan dari dosa. Engkau berjuang dengan cedera, dengan segala macam fitnah, dengan segala macam kesakitan. Dipaku, dicucuk dengan duri. Penderitaan yang luar biasa. Perjuangan yang penuh penderitaan. Untuk mau membebaskan kami. Supaya kami bisa terlepas dari segala macam hal-hal yang bisa mengikat diri kami. Dari fitnah, dari sakit hati, akar pahit. Engkau berjuang sampai mati. Supaya kami bisa terlepas. Dan kami mau mengikuti cara Tuhan. Maka kami bisa terlepas. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Karena saat Tuhan kami bisa hidup. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom.